Bangun semua. Hari ini adalah hari ulang tahun Raja Firaun. Dalam kesempatan ini Tuan kita, penguasa negeri telah memerintahkan agar juru minuman dikembalikan pada kedudukannya semula di istana raja. Ia telah diampuni. Kemarilah. Lalu bagaimana dengan aku? Masihkah aku tinggal di penjara yang busuk ini? Tidak, kau akan ikut dengan kami. Berarti Firaun juga mengampuni aku. Untuk juru roti kerajaan, ia akan digantung di sebuah tiang di halaman penjara. Pengawal, ikat dia. Ini tidak dapat kupercaya. Ini sangat tidak adil. Cepat. Hai juru minuman, beri aku minuman. Baik Yang Mulia. Dan untuk para penasihat kerajaan, karena kalian tidak bisa menafsirkan mimpiku, aku akan memanggil seseorang yang bisa melakukannya. Silahkan Yang Mulia. Bawa dia masuk. Benarkah ini orang yang kau ceritakan padaku itu? Pria yang dapat menafsirkan mimpimu dengan tepat? Benar Yang Mulia. Dialah orangnya. Artikanlah mimpiku yang menyebalkan ini, sebagaimana kau menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti kerajaan. Itu benar, Tuanku. Tapi bukan aku orangnya. Aku bukan penafsir mimpi dengan kemampuanku sendiri. Bukan aku. Tapi Allahku yang melakukannya melalui diriku. Menarik sekali. Aku sadar akan ada hukuman jika aku salah menafsirkannya. Terlebih lagi pada saat ini aku sedang berada di hadapan Tuanku dan menafsirkan mimpi Tuanku. Demi Dewa Matahari yang telah memanggilku, aku berdiri di tepi sungai Nil dan tiba-tiba keluar dari sungai itu 7 ekor sapi yang gemuk dan indah, lalu memakan rumput di tepi sungai itu. Kemudian ada juga 7 ekor sapi yang lain, yang buruk dan kurus badannya keluar dari dalam sungai Nil itu. Ketujuh sapi yang buruk dan kurus badannya itu memakan ketujuh ekor sapi yang indah dan lebih gemuk itu. Lalu aku pun terbangun. Setelah itu aku tertidur lagi dan ada mimpi yang kedua. Aku lihat ada satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian muncullah 7 bulir gandum yang kurus dan kering oleh angin timur, dan bulir yang kurus dan kering itu menelan habis ke-7 bulir yang baik dan berisi tadi. Lalu aku pun terbangun dari mimpiku. Dapatkah kau menafsirkan apa arti dari semua mimpiku itu? Yusuf, tafsirkanlah mimpi ini kepada Raja Firaun. Yang Mulia Raja Firaun, aku tidak bisa menafsirkan mimpi itu. Hanya Allahku yang dapat memberikan arti yang tepat dari mimpi-mimpi Tuanku. Dapatkah kau memberitahu aku apa arti dari kedua mimpiku itu? Arti kedua mimpi itu adalah sama, Yang Mulia. Allah telah memberitahukan Yang Mulia tentang apa yang akan terjadi. Ketujuh ekor sapi yang gemuk dan ketujuh bulir gandum yang baik itu artinya akan datang 7 tahun masa kelimpahan di Mesir. Kedua mimpi itu memiliki arti yang sama. Ketujuh ekor sapi yang kurus badannya dan ketujuh bulir gandum yang kering oleh angin timur, itu artinya 7 tahun masa kelaparan yang sangat hebat yang datang setelah 7 tahun masa kelimpahan tadi. Allah yang Maha Agung dan Tinggi telah memperlihatkan kepada Tuhan apa yang Dia lakukan. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir ini, dan kemudian akan datang 7 tahun kelaparan yang hebat. Dan akhirnya,
seluruh kelimpahan Mesir akan dilupakan. Karena masa 7 tahun kelaparan itu akan segera mengkurus keringkan negeri ini sampai habis. Mengapa kedua mimpiku itu sama? Akankah hal itu terjadi selama 14 tahun? Sesungguhnya, kedua arti mimpi itu sama. Kalau begitu, apa yang Allahmu ingin aku lakukan? Sebaiknya Yang Mulia mencari seseorang yang berhikmat dan bijaksana, lalu mengangkatnya untuk berkuasa di tanah Mesir, untuk mengumpulkan 1/5 dari seluruh hasil 7 tahun yang penuh dengan masa kelimpahan itu. Pengawal, bawalah Yusuf. Bagaimana menurut kalian, para penasehatku? Yang Mulia Firaun, menurutku jangan dengarkan anak itu. Aku tidak akan mendengarkan dia. Karena takkan pernah terjadi kelaparan di negeri ini. Itu tidak mungkin terjadi. Mustahil Sungai Nil menjadi kering. Benar, Sungai Nil tidak akan kering. Sama seperti matahari yang tidak akan berhenti bersinar, Sungai Nil akan terus mengalir. Semua tanaman dapat dialiri air Sungai Nil. Jadi sangat mustahil akan ada kekeringan yang panjang. Tuanku, aku setuju dengan pendapatnya. Lihatlah betapa tenangnya dia menjawab pertanyaanku. Dia tidak berlebih-lebihan saat bicara. Juga tidak mencoba merangkai kata-kata indah untuk menutupi hal-hal yang buruk. Dia berbicara dengan lemah lembut dan rendah hati dan selalu memuji Allah penciptanya. Dia pria yang sangat bijaksana. Dia tahu bagaimana menundukkan kepalanya di hadapan para petinggi kerajaan. Dia orang yang pantas diberi kuasa karena ia akan selalu bertindak bijaksana. Dan kemudian mengembalikan semuanya padaku seperti apa adanya. Yang Mulia, apa keuntungan yang bisa Tuan peroleh dari orang asing ini? Dia tahanan, orang miskin. Apa untungnya, Tuanku? Aku beritahu pada kalian, aku mengenal betul siapa Yusuf. Anak muda ini telah memberiku pemikiran yang tidak bisa aku tolak. Pada akhir tahun ke-7, semua lumbung-lumbungku akan terisi penuh. Entah nantinya bencana kelaparan terjadi tahun ke-7 atau tidak, semua lumbung gandumku telah siap untuk menanggulangi dan menyediakan seluruh kebutuhan negeri ini. Aku tidak senang dengan keadaan ini. Kalian tentu tidak akan senang karena aku menetapkan Yusuf sebagai penguasa di tanah Mesir ini. Lakukanlah apa yang baik menurut Yang Mulia. Di mana lagi kita menemukan seseorang seperti Yusuf yang memiliki roh Allah? Karena Allah telah memberitahukan segalanya padamu dan tak seorang pun yang begitu berhikmat dan bijaksana sepertimu, maka kau akan menjadi penguasa di tanah Mesir, dan semua perkataanmu akan dipatuhi oleh seluruh rakyatku. Dan tidak seorang pun yang lebih tinggi daripadamu kecuali aku, pemilik tahta kerajaan Mesir ini. Sekarang aku akan menetapkanmu menjadi penguasa atas tanah Mesir. Bangunlah Yusuf, mendekatlah padaku. Aku Fir'aun Raja Mesir menetapkan di seluruh tanah Mesir tidak seorang pun boleh mengangkat tangan atau kakinya tanpa perintah dari Yusuf.